Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Sibapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Bagas adalah seorang pekerja pabrik yang baru saja kehilangan istrinya karena komplikasi saat melahirkan anak pertama mereka. Ia tinggal di sebuah rumah petak sederhana di pinggiran Semarang, menumpang di tanah milik pamannya yang terkenal kaya raya, Pak Tirta. Anak laki-laki Bagas, Didi, kini berusia 5 tahun dan menjadi satu-satunya alasan ia masih mampu bertahan hidup di tengah tekanan hidup. Setiap pagi, Bagas akan mengantar Didi ke sekolah TK di dekat rumah, lalu berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke tempat kerjanya. Lingkungan tempat tinggal Bagas terlihat seperti kampung biasa. Gang sempit, suara ibu-ibu ngerumpi, dan aroma gorengan dari warung tetangga. Meskipun terlihat biasa, ada sesuatu yang tak pernah disadari banyak orang tentang keluarga Pak Tirta yang tinggal di rumah besar di ujung gang. Pak Tirta adalah adik dari ayah Bagas, seorang pria karismatik dengan bisnis properti yang katanya bisa berkembang pesat hanya dalam semalam. Bagas sendiri sejak kecil sudah curiga dengan gaya hidup Pak Tirta yang sering berpindah-pindah istri dan selalu dikelilingi kemewahan. Namun, karena dia dan anaknya menumpang hidup di atas tanah milik pamannya, Bagas tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Bahkan, setiap kali mendapat amplop uang bantuan dari Pak Tirta, ia menerimanya dengan ucapan terima kasih tanpa banyak pikir. Didi tumbuh sebagai anak yang ceria dan cerdas, meskipun sering bicara sendiri saat sedang bermain di sudut kamar. Bagas mengira hal itu adalah perilaku normal anak-anak, mungkin karena belum punya banyak teman. Kadang, Didi menggambar sosok pria tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala dan menyebutnya sebagai teman rahasia. Bagas tertawa saja melihatnya, lalu menyimpan gambar-gambar itu di dalam laci meja tanpa berpikir 2 kali. Tapi, malam demi malam, Bagas mulai merasa gelisah saat menyadari bahwa gambar itu semakin hari semakin detail dan menyeramkan. Pak Tirta sering datang ke rumah petak mereka malam-malam hanya untuk memberikan mainan baru untuk Didi atau menanyakan kabarnya. Kadang, Bagas merasa keanehan dari cara Pak Tirta memandang anaknya, seperti ada kekaguman yang bukan sekadar kekeluargaan. Bagas menyadari bahwa hampir semua keponakan dan anak keluarga besar yang dekat dengan Pak Tirta memiliki nasib buruk atau hilang kontak. Tante Rini pernah berkata dengan nada berbisik bahwa anak-anak yang dekat dengan Tirta jarang bisa besar. Namun Bagas menganggap itu hanya gosip keluarga yang dibesar-besarkan oleh kecemburuan pada harta Pak Tirta. Setiap malam Jumat, suara gamelan kuno samar-samar terdengar dari arah rumah Pak Tirta, meskipun rumah itu tampak gelap dan tertutup. Bagas pernah bertanya pada tetangga, namun mereka hanya menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang kaya. Didi mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya menangis dalam tidur, menyebut nama-nama asing yang tak dikenal Bagas. Bagas hanya bisa memeluk anaknya dan membisikkan doa-doa seadanya yang dulu pernah diajarkan ibunya. Ia mulai tidur sambil menyalakan radio kecil dengan suara pelan sebagai penenang, karena sejak istrinya tiada, malam menjadi terlalu sunyi. Suatu pagi, Didi enggan berangkat ke sekolah dan berkata bahwa dia tidak mengizinkan. Bagas mengira Didi hanya malas atau sedang tidak enak badan, jadi ia menggendong anaknya dan tetap mengantarnya. Namun, sepanjang perjalanan, Didi terus menatap langit-langit rumah dan berbisik sendiri sambil mencakar-cakar pundak ayahnya. Guru TK-nya mengeluh
bahwa Didi menjadi anak yang pendiam dan tidak mau berinteraksi selama beberapa hari terakhir. Bagas mulai mencatat semua perubahan itu di sebuah buku kecil, bukan untuk laporan, tapi untuk menenangkan pikirannya sendiri. Di pabrik, Bagas sering kehilangan fokus kerja karena terus teringat wajah pucat anaknya dan suara-suara aneh yang muncul di rumah saat malam. Teman kerjanya menyarankan agar Bagas libur beberapa hari, tapi ia tidak berani kehilangan gaji harian yang sangat ia butuhkan. Pak Tirta semakin sering datang dan kini ia memberi Didi sebuah kalung hitam dengan batu merah menyala di tengahnya. Katanya itu sebagai jimat pelindung, namun Bagas merasa seperti ada hawa panas setiap kali melihat kalung itu menggantung di leher anaknya. Sejak saat itu, Didi tidak lagi mengalami mimpi buruk. Justru tidur lebih nyenyak, terlalu nyenyak, seolah jiwanya dibekukan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sejak Didi memakai kalung pemberian Pak Tirta, suasana rumah petak berubah drastis tanpa alasan logis. Bagas mulai terbangun setiap malam pukul 12.17 selalu karena suara langkah kaki pelan yang terdengar dari arah dapur. Saat ia memeriksa, tak ada siapa-siapa, hanya bau anyir darah yang menempel di dinding dan segera hilang begitu lampu dinyalakan. Beberapa kali, ia menemukan jejak lumpur hitam di lantai kamar Didi, seolah ada seseorang masuk dari jendela, padahal semua terkunci. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan logika. Mungkin hanya halusinasi karena stres dan kelelahan. Namun, perubahan pada Didi makin sulit dijelaskan. Anak itu sering duduk diam di depan cermin selama berjam-jam tanpa mengedip. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menggambar sosok tinggi berjubah dengan darah menetes dari mata, disertai simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Bagas mulai ketakutan, tetapi memilih membakar gambar-gambar itu diam-diam setiap malam agar tidak bertambah banyak. Anehnya, setiap pagi selalu ada gambar baru di meja belajar Didi, seolah tangannya terus menggambar bahkan saat tidur. Didi kini hampir tak pernah bicara pada ayahnya, bahkan tidak meminta makan atau mainan seperti biasa. Ia seperti berada dalam pengaruh kekuatan lain, hidup dalam dunianya sendiri yang tidak bisa dijangkau Bagas. Sesekali, suara cekikikan anak kecil terdengar dari kamar mandi, padahal rumah dalam keadaan kosong. Bagas mulai tidur dengan pisau dapur di bawah bantal, jaga-jaga kalau hal-hal aneh itu berubah jadi ancaman fisik. Tetangga di gang mulai menjauh, memberi pandangan sinis, seolah tahu sesuatu yang tidak ingin mereka bicarakan. Ibu, pemilik warung dekat rumah tiba-tiba berhenti menyapa Bagas, bahkan menolak melayani ketika ia ingin membeli beras. Suara bisik-bisik muncul tiap kali Bagas lewat, dan anak-anak kampung menolak bermain di dekat rumahnya. Malam-malam, suara gamelan dari rumah Pak Tirta makin jelas, diiringi nyanyian perempuan dengan nada tinggi yang mengiris telinga. Bagas mencoba merekam suara itu dengan ponselnya, tapi hasil rekaman hanya berisi suara dengungan rendah seperti napas berat. Ia mulai kehilangan tidur, tubuhnya lelah, pikirannya kabur, dan wajahnya mulai terlihat seperti orang kerasukan kecemasan. Pada suatu malam Jumat, Bagas terbangun karena suara pintu kamar terbuka perlahan. Didi berdiri di ambang pintu dengan mata terbuka lebar. Tangannya memegang kepala boneka yang terpotong setengah. Anak itu perlahan menunjuk ke arah sudut kamar, tempat di mana bayangan hitam tinggi mulai merayap dari langit-langit. Bagas membeku, hanya mampu menatap makhluk itu dengan tubuh gemetar dan dada sesak. Namun dalam sekejap, semuanya menghilang saat lampu menyala, dan Didi sudah kembali ke tempat tidurnya, seolah tak terjadi apa-apa. Pagi harinya,
Bagas menemukan bercak darah di bawah tempat tidur anaknya. Namun tubuh Didi tampak baik-baik saja. Ia membawa anaknya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Didi dalam kondisi fisik yang sempurna. Namun dokter itu menatap lama ke arah mata Didi dan menyarankan agar mereka mencari bantuan spiritual, bukan medis. Bagas menolak, masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bisa dijelaskan secara logis. Namun, malam itu, suara lonceng kecil terdengar dari dalam lemari pakaiannya, sesuatu yang tidak pernah ia simpan di sana sebelumnya. Setiap malam Jumat, radio kecil di ruang tengah menyala sendiri, mengalunkan lagu Jawa kuno yang tidak pernah ia putar. Didi kadang berdiri di depan pintu rumah Pak Tirta, menatap kosong, seolah menunggu seseorang memanggil dari dalam. Bagas mencoba mengajak anaknya menjauh, tapi kaki Didi terkunci di tempat, seolah ada magnet gaib yang menariknya. Begitu Didi dipaksa kembali ke rumah, ia akan menangis tanpa suara hingga tertidur. Dan setiap kali bangun, ia menggambar rumah Pak Tirta dengan api menyala di dalamnya dan sosok hitam duduk di singgasana. Pak Tirta mulai jarang terlihat, hanya sopir pribadinya yang datang mengantar bingkisan makanan dan boneka untuk Didi. Bagas tidak pernah membuka bingkisan itu dan akhirnya membuangnya diam-diam ke tempat sampah di tengah malam. Namun, esok harinya, bingkisan yang sama muncul kembali di atas meja ruang tengah dalam keadaan masih terikat rapi. Bagas mulai kehilangan akal sehat, mencoba menghubungi kerabat untuk menjemput Didi tinggal sementara. Tapi tak ada yang mau datang. Semua mulai menjauh, bahkan dunia luar tampak seperti tak peduli lagi pada mereka. Dalam kesendiriannya, Bagas mulai melihat sosok-sosok di dalam cermin. Didi yang tertawa, Pak Tirta berdiri di belakangnya, dan sesosok wanita tanpa wajah. Ia mencoba menutupi cermin-cermin di rumah dengan kain putih, tapi kain itu selalu terjatuh menjelang tengah malam. Ia merasa terjebak di rumahnya sendiri. Ruang yang dulu menjadi tempat perlindungan kini menjadi kandang makhluk tak kasat mata. Bagas mulai membaca doa-doa warisan dari mendiang ibunya, tetapi suara-suara berbisik menyela bacaan itu, seolah mengolok-oloknya. Dan pada suatu malam, ia melihat Didi tidur dengan posisi tubuh yang aneh. Kaki menekuk ke belakang dan tangan seperti patah, tapi wajahnya tersenyum. Bagas tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap malam dihiasi kilasan wajah Didi yang menjerit tanpa suara. Ia sering menemukan anaknya berdiri di depan jendela menghadap rumah Pak Tirta, bahkan saat dini hari menjelang subuh. Ketika dipanggil, Didi tidak menoleh, hanya terus menatap keluar dengan mata yang kini tampak kosong, seolah jiwanya mengembara. Bagas mencoba mencatat semua kejadian aneh di sebuah buku. Namun, tulisan itu kerap hilang dan diganti dengan simbol-simbol asing. Ia semakin yakin bahwa ini bukan sekadar gangguan jiwa atau stres. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang berlangsung. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh terkunci, tak bisa bergerak atau bersuara, sementara sosok hitam tinggi berdiri di langit-langit kamar. Sosok itu merangkak turun dengan gerakan tidak wajar. Lehernya berputar 180 derajat dan tangan mencengkeram udara. Dalam kegelapan, mata merahnya bersinar dan terdengar suara berat menyerupai lolongan panjang. Ketika Bagas akhirnya bisa bergerak, sosok itu lenyap seperti kabut, tapi kamar berbau anyir dan tubuhnya penuh keringat dingin. Ia mulai mengurung diri bersama Didi, menutup semua jendela dan menyalakan lampu di siang dan malam hari. Namun teror tidak berhenti.
Bayangan-bayangan hitam menari di dinding, bahkan saat lampu menyala terang. Didi mulai mengigau dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suara kecilnya berubah seperti suara orang dewasa. Kadang suara itu terdengar dua lapis. Satu suara anak, satu suara pria tua berat dan serak yang keluar dari tubuh mungilnya. Bagas mencoba menghubungi seorang ustaz dari masjid terdekat, tapi orang itu menolak. Datang begitu mendengar nama Pak Tirta disebut. Ia hanya menyarankan agar Bagas pindah secepat mungkin, lalu memutus sambungan telepon. Malam semakin panjang dan ketenangan makin mustahil. Langit di atas rumah Bagas tampak lebih gelap dari langit sekitar. Awan seolah berputar di atas atapnya seperti pusaran hitam. Burung gagak hinggap di tiang listrik depan rumah dan terus mematuk-matuk kabel sampai suara letupan kecil terdengar. Didi berhenti makan, namun tubuhnya tetap bugar seperti biasa. Bahkan matanya tampak lebih tajam, seolah bukan milik anak-anak. Bagas mencoba memaksa anaknya makan, tapi makanan selalu basi begitu disentuh tangan Didi. Ia kemudian menemukan boneka tua dengan wajah menyerupai Didi tersembunyi di bawah tempat tidur. Boneka itu memiliki paku-paku kecil tertancap di kepala dan dada, serta secari kertas bertuliskan pengikat darah. Bagas membakarnya, namun keesokan harinya boneka itu muncul kembali. Kali ini duduk di meja makan. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi di rumah itu tidak bisa diusir dengan cara biasa. Dan ketika ia mencoba menggali sumur di belakang rumah yang bau sangitnya semakin kuat, ia menemukan sesuatu yang terkubur di dalamnya. Sebuah peti kecil terbuat dari kayu jati, terikat rapat dengan tali dan daun pisang yang sudah menghitam. Ia membukanya dan mendapati potongan rambut anak kecil, sebuah foto bayi, serta bungkusan kain kafan yang sudah mengering. Dalam keadaan panik, ia berlari ke rumah Pak Tirta. Tapi rumah itu terkunci dan seperti tak berpenghuni, meski suara gamelan terus terdengar dari dalam. Saat ia mengintip lewat jendela, ia melihat ruangan dipenuhi patung-patung berlumur darah dan lilin menyala membentuk lingkaran. Di tengah ruangan terdapat foto Didi yang diletakkan di atas batu hitam, dikelilingi oleh bunga kantil dan ayam hitam mati. Bagas mundur ketakutan dan kembali ke rumahnya, mendapati Didi duduk di ruang tengah memegang cermin kecil. Anak itu menatapnya dan tersenyum, tapi pantulan di cermin menunjukkan sosok pria tua berjubah hitam menggantikan posisi Didi. Bagas melempar cermin itu hingga pecah, namun suara tertawa lirih tetap terdengar dari serpihan kaca. Ia akhirnya memutuskan membawa Didi kabur malam itu juga, memasukkan semua barang penting ke dalam tas dan menggendong anaknya. Namun, saat keluar dari rumah, jalan gang tampak seperti lorong gelap yang terus memanjang dan tak berujung. Ia berlari sejauh mungkin, tapi gang itu tak berakhir. Setiap belokan selalu membawa mereka kembali ke depan rumah Pak Tirta. Bagas berteriak minta tolong, namun suara teredam dan langit malam seperti tertutup lapisan hitam yang menyerap suara. Ia menyadari dirinya terjebak dalam ruang yang bukan lagi milik dunia manusia, sebuah persekongkolan dimensi yang dijaga oleh sesuatu yang kuno. Didi di pelukannya mulai tertawa dan suaranya berubah menjadi lengkingan perempuan yang sangat nyaring. Bagas menjatuhkan anaknya tanpa sadar, namun tubuh Didi melayang perlahan turun seperti kapas, lalu berdiri tegak dengan kepala menunduk. Dari kejauhan, suara Pak Tirta terdengar memanggil dalam bahasa Jawa kuno, seolah sedang memimpin ritual pemanggilan. Didi menjawab dengan suara yang bukan suaranya, dan tubuhnya mulai bergerak mengikuti irama gamelan yang hanya terdengar oleh mereka berdua. Bagas bersujud, menangis, memohon pada Tuhan agar semua ini berhenti,
namun udara di sekitarnya semakin dingin dan mengerutkan kulit. Dalam kepanikan, ia pingsan, dan saat tersadar, ia sudah berada kembali di dalam rumah, sendirian tanpa Didi. Yang tertinggal hanyalah kalung batu merah milik anaknya, tergeletak di lantai dengan darah segar menetes dari ujungnya. Bagas menjerit sekuat tenaga saat menyadari Didi menghilang, namun tidak ada yang datang membantu. Bahkan suara jeritanya tak menggema. Ia merangkak ke sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Matanya menatap kosong pada kalung yang kini tampak berdenyut seperti jantung. Di dinding kamar, bayangan besar menyerupai sosok berjubah hitam mulai muncul, seolah membesar tiap detik, dan darah merembes dari celah ubin. Cermin-cermin di rumah retak satu persatu, memantulkan kilasan wajah Didi yang menangis, lalu berubah menjadi makhluk tak dikenal. Bau busuk menyengat mengisi udara, perpaduan daging busuk, dupa terbakar, dan sesuatu yang sangat tua dan berkarat. Ketika Bagas mencoba kabur keluar rumah, pintu dan jendela tertutup rapat, seperti dilas dari dalam. Dari balik dinding, terdengar suara ketukan kecil yang konsisten. Lalu, desisan lirih menyerupai napas. Jam dinding berhenti pada pukul 3.33. Dan jarum jam bergetar, pelan seolah menolak berputar lebih jauh. Bagas menutup telinganya, namun bisikan itu masuk langsung ke dalam pikirannya, mengulang-ulang satu nama. Tirta, Tirta, Tirta. Ia mulai melihat kilasan-kilasan masa lalu di sela bisikan itu. Saat istrinya hamil, saat Pak Tirta pertama kali mengunjunginya, dan saat Didi lahir. Kilasan itu menampakkan momen-momen yang selama ini tak disadari. Wajah istrinya pucat karena ketakutan, bukan hanya karena sakit. Pak Tirta menyentuh perut istrinya terlalu lama dengan senyum samar, lalu memberikan jimat kecil tanpa izin pada bantal tempat tidur bayi. Ternyata semuanya sudah dimulai, bahkan sebelum Didi lahir. Sebuah kontrak pesugihan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Bagas. Dalam kilasan berikutnya, terlihat darah bayi menetes ke atas lembaran kertas dengan tulisan Jawa kuno disimpan dalam gentong tanah liat. Gambaran itu membuat Bagas muntah, tubuhnya menggigil hebat, dan di kejauhan terdengar lonceng mulai berbunyi tanpa henti. Dari bawah lantai rumah, sesuatu bergetar seperti ada makhluk besar yang bergerak di dalam tanah. Tiba-tiba, lantai kayu rumahnya terbelah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil, ratusan, seperti tangan bayi yang membusuk. Bagas berteriak dan mencoba naik ke atas lemari, namun tangan-tangan itu tidak menjangkaunya, hanya menggenggam tanah dan mencakar-cakar udara. Sementara itu, suara tangisan bayi terdengar semakin keras dan mengelilingi seluruh rumah, menggema seperti berasal dari perut bumi. Tangisan itu menyatu dengan gamelan, dan dalam perpaduan suara itu muncul sosok yang paling ditakutinya. Didi dengan mata hitam sepenuhnya. Didi melayang perlahan dari langit-langit kamar. Wajahnya datar tanpa emosi, tangannya terbuka ke samping seperti ingin memeluk. Namun dari tubuh mungil itu muncul tangan kedua. Tangan yang lebih panjang, bersisik, dan berujung kuku logam tajam. Wajah Didi perlahan meleleh, memperlihatkan wajah lain di bawahnya. Wajah seorang lelaki tua dengan mata kosong yang berkedip tak serempak. Bagas terdorong ke dinding, tubuhnya membeku, seolah ada beban tak kasat mata menekannya dari segala arah. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, tapi setiap katanya membuat kepala Bagas terasa seperti dipecah dari dalam. Pekikan panjang mengiringi saat lampu-lampu pecah dan rumah berubah menjadi ruang ritual. Semua dinding dipenuhi darah dan tulisan kuno. Di tengah ruangan, Pak Tirta muncul berdiri tegak,
mengenakan jubah merah, matanya hitam, dan wajahnya kini seperti bukan manusia. Ia mengangkat tangannya ke arah Didi yang kini tampak sebagai wadah bagi entitas kuno yang telah bangkit. Bagas memohon, menangis, berusaha merangkak ke arah anaknya. Namun setiap langkah terasa seperti melintasi genangan darah yang lengket. Ia akhirnya memeluk tubuh Didi, berharap kesadaran anak itu kembali. Namun tubuh itu hanya tersenyum dan berbisik dengan dua suara bertumpuk. Tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Terlalu sunyi, hingga Bagas bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pak Tirta mengangkat belati ritual dari batu hitam dan mengarahkannya ke dada Bagas, namun makhluk dalam Didi menggeleng pelan. Ritual belum selesai, tumbal belum cukup, dan darah yang dibutuhkan bukan milik Bagas, melainkan darah keturunannya. Bagas menatap mata anaknya yang kosong, menyadari dengan ngeri bahwa tubuh itu tak lagi dihuni oleh Didi sepenuhnya. Ia berteriak sekuat-kuatnya, lalu memukulkan kepala sendiri ke dinding hingga pingsan. Dalam gelap, ia melihat dirinya duduk dalam ruangan putih bersama Didi yang tersenyum. Namun, saat ia mencoba menyentuh tangan anaknya, kulit itu berubah menjadi debu dan terbang bersama angin. Ia terbangun dalam kegelapan total dengan bau darah dan dupa menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuhnya kini diikat pada kursi batu di dalam gua yang dipenuhi lilin. Dan di hadapannya, Pak Tirta duduk tersenyum dengan tangan berdarah. Bagas menangis tak bersuara karena mulutnya sudah dijahit, dan di belakangnya Didi berdiri dengan mata merah menyala memegang lilin terakhir. Bagas hanya bisa menatap tubuhnya kaku di kursi batu itu ketika lilin terakhir dinyalakan oleh tangan mungil anaknya sendiri. Suara gamelan kembali terdengar, kini lebih cepat dan gila, memicu getaran dari dinding gua yang penuh simbol pesugihan. Pak Tirta mendekat, membawa mangkuk perunggu berisi darah dan rambut, lalu menyiramkan isinya ke kaki Bagas. Didi, yang kini bukan lagi Didi, menari mengelilinginya dengan tubuh yang lentur dan tak alami. Sendi-sendi patah, tapi tetap bergerak. Tiba-tiba muncul bayangan raksasa dari dinding gua, seperti sosok dewa kuno bertanduk dengan mata hitam kosong. Makhluk itu mengangguk ke arah Pak Tirta, seolah menyetujui upaya pesugihan yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Bagas menggeliat, darah dari kepala yang terluka menetes ke dada, namun tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Pak Tirta mulai membaca mantra dengan suara dalam yang bukan miliknya, dan setiap suku kata menciptakan riak udara panas. Dari lantai gua muncul lubang membara, dan tangan-tangan anak-anak keluar dari situ. Tangan korban tumbal sebelumnya. Tangan-tangan itu merangkak ke tubuh Bagas, menyentuh, mencubit, mencakar, hingga kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit. Namun dari dalam dirinya, sesuatu bangkit, bukan kekuatan, tapi kenangan. Kenangan saat Didi pertama kali tersenyum, saat dia takut gelap, dan Bagas menyalakan lampu kecil. Kenangan itu menumpuk, menyalakan cahaya dalam pikirannya, dan sesuatu dalam dirinya menolak menerima kenyataan bahwa Didi telah tiada. Dalam diam dan jahitan mulut, ia berteriak dalam batin memanggil nama anaknya. Sejenak, gerakan Didi melambat. Tubuh mungil itu berhenti menari dan menatap ayahnya. Sebuah air mata menetes dari mata kanan Didi, jatuh ke api ritual dan memercikan cahaya putih yang menyilaukan. Makhluk bertanduk di dinding menggeram, lalu menghilang, seolah terganggu oleh cahaya kenangan itu. Pak Tirta panik, mantranya goyah, dan dari tangannya darah mulai mengalir tanpa sebab. Cahaya dari dalam diri Bagas makin kuat, hingga meretakan kursi batu dan membuat ikatan pada tubuhnya mulai lepas. Dengan tenaga terakhir,
Bagas berdiri dan meraih tubuh anaknya. Ia memeluk Didi erat meski tubuh anak itu dingin dan aneh, lalu membisikkan kata-kata dalam hati, "Maafkan ayah." Didi menatap mata ayahnya dan wajahnya berubah-ubah dari bocah biasa menjadi wajah tua, lalu kembali ke wujud aslinya. Pak Tirta meraung marah, lalu menerjang dengan belati. Namun sebelum ujungnya menyentuh tubuh Bagas, api ritual meledak ke segala arah. Gua bergetar hebat, batu-batu berjatuhan, dan simbol-simbol di dinding meleleh seperti lilin. Sosok-sosok yang selama ini menjadi korban pesugihan muncul dalam bentuk roh anak-anak melingkari Pak Tirta. Anak-anak itu menarik tubuh tua itu ke lubang api dan jeritan Pak Tirta menggema panjang, disusul suara tulang patah dan api berkobar. Roh-roh itu lalu memandang Bagas dan Didi dengan damai, lalu satu persatu lenyap dalam cahaya. Didi jatuh pingsan dan tubuhnya kembali normal, tapi denyut jantungnya sangat lemah. Bagas memeluknya erat, menangis dalam diam. Darah dan air mata bercampur di wajahnya. Gua mulai runtuh dan dengan sisa kekuatan, Bagas menggendong anaknya lalu mencari jalan keluar. Langkahnya terseok, namun cahaya samar muncul dari ujung lorong, menuntunnya keluar menuju cahaya pagi yang pucat. Begitu mereka keluar, gua itu runtuh sepenuhnya, menelan semua kegelapan dan pesugihan yang pernah terjadi di dalamnya. Bagas rebah di tanah, memandang langit untuk pertama kali setelah sekian lama. Rasanya jauh lebih terang dan tenang.
Didi menggeliat, membuka mata perlahan, dan meski tubuhnya lemah, ia tersenyum samar. Tak ada kata yang bisa diucapkan Bagas, selain pelukan penuh rasa bersalah dan cinta yang tak pernah pudar. Hari-hari berikutnya, Bagas dan Didi tinggal di rumah sederhana, milik seorang petani tua yang menolong mereka. Mereka tidak berbicara banyak tentang kejadian itu, seolah sepakat bahwa kenangan mengerikan tersebut tidak layak diceritakan. Namun, malam-malam tertentu, Didi menangis tanpa alasan, dan Bagas tahu bekas luka spiritual itu masih tertinggal. Bagas sering bangun tengah malam hanya untuk memastikan anaknya masih di sampingnya, bernapas dan hidup. Ia tak lagi memiliki apapun, rumah, uang, atau kerabat. Namun satu hal yang kembali padanya adalah anak yang ia kira telah hilang. Namun, suatu pagi ketika Didi sedang bermain di halaman, Bagas melihat bayangan Pak Tirta sekilas di antara pepohonan. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, namun tanah tempat ia berdiri menjadi kering dan retak. Bagas tahu, kejahatan yang begitu tua tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu ritual berikutnya. Ia memandangi kalung hitam yang masih tergantung di leher Didi. Entah kenapa, tak bisa dilepas, dan merasa ngeri. Bagas membakar jimat-jimat lama, lalu menggali lubang dan mengubur semua benda terkait pesugihan jauh di hutan. Namun malam itu, ia bermimpi berdiri di dalam gua yang sama. Tapi kali ini, Didi berdiri di altar, dan Pak Tirta tersenyum dari kejauhan. Bagas terbangun dengan peluh dingin, dan suara gamelan pelan masih menggema di telinganya. Ia segera berlari ke kamar Didi dan mendapati anaknya masih tertidur. Meski kalungnya kini menyala redup seperti bara, Bagas menyadari kutukan belum sepenuhnya berakhir, hanya beristirahat. Ia memandangi langit pagi dengan mata yang lelah, tahu bahwa mimpi buruk ini mungkin akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hari-hari Bagas berubah menjadi siklus waspada dan ketakutan yang tersembunyi di balik rutinitas biasa. Meski desa tempat mereka tinggal tampak damai, Bagas merasakan ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik bayang-bayang. Setiap malam, suara langkah kecil terdengar di atap rumah meski tak ada siapapun di luar. Didi sering bangun dengan mata merah, tidak karena menangis, tetapi seperti seseorang yang melihat sesuatu sepanjang malam. Ia mulai menggambar simbol-simbol yang bahkan Bagas tak mengerti, namun terasa begitu familiar dengan gua pesugihan dulu. Pada suatu siang, Didi tiba-tiba menghilang dari rumah, meninggalkan gambar tangan berdarah di dinding dapur. Bagas panik dan berlari ke seluruh penjuru desa, memanggil, berteriak, memohon bantuan, namun tak satu pun tetangga ingin ikut. Akhirnya, ia menemukannya berdiri di tepi sumur tua yang konon tak pernah mengering meski musim kemarau sekalipun. Mata Didi kosong dan dari mulutnya keluar bisikan mantra dalam bahasa yang sama seperti yang pernah dilantunkan Pak Tirta. Bagas menarik tubuh anaknya dan membawanya pulang. Namun, sejak saat itu, Didi tak pernah berkata apapun lagi. Tubuh Didi semakin kurus, namun ia tetap hidup. Matanya menatap lurus, menembus ruang seolah melihat dunia lain. Setiap malam, Bagas bermimpi berada di gua ritual, namun altar kini kosong, menanti sosok yang akan dijadikan tumbal baru. Dalam mimpi terakhir, ia melihat dirinya sendiri berada di altar dengan Didi yang duduk di singgasana batu mengenakan pakaian pemimpin ritual. Bangun dengan napas tersengal, Bagas menyadari satu kebenaran mengerikan. Kutukan telah berpindah pada darahnya, pada anaknya sendiri. Ia mencoba membakar kalung Didi yang terus menyala redup, namun kalung itu tak bisa disentuh, panas seperti bara hidup. Satu malam, Didi menghilang lagi.
Kali ini meninggalkan jejak darah kecil menuju bukit belakang desa. Bagas mengikuti jejak itu hingga ke tepi jurang, di mana batu-batu besar membentuk lingkaran yang sebelumnya tak pernah ada. Di tengah lingkaran itu berdiri Didi dengan mata tertutup dan sosok-sosok bayangan berkerumun dalam diam. Bagas berteriak memanggil anaknya, namun suara itu seakan tak menembus ruang di sekitar ritual tersebut. Bayangan itu membuka jalan, memperlihatkan sosok makhluk bertanduk yang kini memiliki wajah manusia, wajah Bagas sendiri. Tubuh Bagas lumpuh, namun pikirannya masih bisa menyaksikan semuanya. Didi mengangkat tangannya, dan dari langit muncul kilatan cahaya merah seperti petir yang turun dalam spiral. Bayangan Pak Tirta muncul di belakang Didi, namun kini seperti pelayan, bukan pemimpin. Ritual yang lebih tua dari zaman yang tak sempat selesai di gua dahulu, kini dilanjutkan oleh generasi baru. Didi melangkah ke arah Bagas, menyentuh kepalanya, dan Bagas melihat semua dosa-dosanya, rasa rakus, pengabaian, dan kepengecutan. Tiba-tiba, tubuh Bagas terbakar dari dalam, seperti roh yang dibakar api dari bawah tanah. Ia tak bisa berteriak, hanya bisa menangis ketika wajah anaknya yang seharusnya polos kini menjadi topeng dingin dewa tumbal. Ritual selesai dalam keheningan, dan tubuh Bagas berubah menjadi patung batu di tengah lingkaran. Bayangan-bayangan perlahan lenyap, dan Didi membuka matanya yang kini berwarna hitam kelam tanpa putih. Ia kembali ke rumah seperti biasa, mencuci tangan, mengganti baju, lalu duduk menonton televisi seolah tak terjadi apa-apa. Tetangga yang penasaran keesokan paginya menemukan rumah itu kosong. Tak ada Didi, tak ada Bagas, hanya simbol aneh di bawah tempat tidur. Desa mulai dirundung kejadian aneh. Hewan ternak mati mendadak, anak-anak mengigau dalam bahasa asing, dan sumur-sumur mengeluarkan darah. Orang-orang mulai berbisik bahwa pesugihan telah kembali, namun tak ada yang tahu dari mana asalnya. Malam hari kadang terdengar suara anak-anak tertawa di tengah kebun kosong, diiringi gamelan yang tak masuk akal. Pemerintah akhirnya menutup akses ke desa, menyebutnya sebagai zona terisolasi karena bencana alam misterius. Tahun berganti, dan cerita tentang anak kecil bernama Didi yang menjadi titisan pemimpin ritual menjadi urban legend. Namun, kamera pengintai di satu sudut jalan yang mengarah ke desa pernah merekam satu hal aneh. Seorang anak kecil, kira-kira 7 tahun, berjalan sendiri pukul 3 dini hari, mengenakan pakaian putih dan memegang kalung hitam bercahaya. Ia menatap ke arah kamera dan tersenyum, lalu menghilang begitu saja dari bingkai, padahal tak ada jalan keluar dari sana. Rekaman itu viral di internet, tapi segera dihapus oleh pihak yang tidak dikenal, menambah kesan horor pada legenda itu. Beberapa pemburu konten mencoba masuk ke desa tersebut, namun tak satu pun dari mereka yang kembali. Satu-satunya jejak adalah siaran langsung terakhir seorang YouTuber yang terputus dengan suara gamelan pelan dan tawa anak kecil. Sejak itu, tak ada lagi yang mencoba mendekat dan lokasi desa tak tercantum lagi di peta daring. Namun di tengah kota, di sebuah pusat perbelanjaan, seorang penjaga malam menemukan lukisan dinding tak dikenal di tembok toilet lantai 3. Lukisan itu menggambarkan wajah anak kecil dengan mata hitam dan simbol lingkaran darah di dahinya. Bagas telah tiada. Tubuhnya membatu menjadi penanda bahwa dosa tak bisa dihapus begitu saja. Namun Didi, atau apapun yang kini hidup di tubuhnya, terus melanjutkan siklus pesugihan, memanen jiwa, dan menyebarkan kegelapan. Kalung hitam yang dahulu tak bisa dilepas kini muncul di foto-foto acak di media sosial, seperti hidup berpindah tempat.
Orang-orang mulai mengaitkan kematian mendadak anak-anak di berbagai kota dengan sosok misterius yang tak pernah tertangkap kamera. Didi menjadi legenda gelap. Lebih dari sekadar tumbal, ia menjadi penanda kelahiran dewa pesugihan baru. Dan saat malam sunyi, ketika lilin tiba-tiba padam tanpa sebab dan angin berhembus ke arah yang salah, itu adalah pertanda bahwa ia sedang lewat mencari siapa yang berikutnya. Bukan hanya orang rakus yang menjadi sasarannya, tapi siapa saja yang pernah mengabaikan cinta seorang anak. Dan ketika kamu menatap cermin, lalu melihat sosok kecil di belakangmu tersenyum, meski kamu sendirian, jangan menoleh. Karena mungkin itulah akhir ceritamu. Tumbal berikutnya telah dipilih. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.